Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki Advent keempat yang ditandai dengan penyerahan lilin Advent sebagai simbol kedamaian. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 242. Marilah ibadah kini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Ia bawa rasa bahagia
marilah kita bersama-sama menerima tentang hukum kasih yang diambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belum bisa sepenuhnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka marilah kita menyesali atas segala dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait pertama dan kedua. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 84 bait pertama dan kedua. Rindukan libur
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami di dalam minggu Advent yang keempat ini. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Allah berkati, Allah tuntun dalam kehidupannya. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19. Mampukan kami Bapa senantiasa membangun hubungan yang benar denganmu. Mampukan kami bertanggung jawab akan iman kami. Sehingga kami menjaga keberlangsungan kehidupan ini. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kemampuan, kecerdasan, ketekunan. Sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Begitu pula aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kelancaran. Sehingga dengan demikian, hidup kami senantiasa berkecukupan dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sama kami. Ya Allah yang penuh kasih, di dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu. Mampukan kami hanya mengandalkanmu. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami ini. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati, Allah anugerahkan pemulihan, Allah anugerahkan kesehatan. Begitu pula tim medis, para dokter, Allah pun juga memberkatinya. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan keberlangsungan, keberadaan gereja-Mu yang kudus ini. Allah berkati, mampukan kami Bapa merayakan Natal, mampukan kami bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Dengan demikian Bapa kami menyerahkan di dalam minggu Natal ini. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, Allah tuntun, mampukan kami hidup saling mengasihi, mampukan kami hidup dalam kerukunan, mampukan kami hidup dalam cinta kasih, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Dengan demikian, peribadatan dalam minggu-minggu ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebelum kita mengaturkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita dalam memberikan persembahan. Terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Bersama dengan kita memberikan persembahan, marilah kita iringi dengan Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah.
kami undang bersama-sama untuk berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Bapa, jika di pagi hari ini kami Kau perkenankan ya Bapa untuk memberikan persembahan. Ya Bapa, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Demikian juga ya Bapa, untuk persembahan-persembahan kami yang lain, baik itu persembahan bulanan, persembahan merunggan, dan terlebih lagi persembahan jiwa raga kami ya Bapa, kami serahkan kepadamu. Berdoa untuk saudara kami yang kepakai untuk menolak persembahan ini ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan kejujuran, kepandaian ya Bapa. Tuhan jauhkan segala cobaan, godaan ya Bapa. Sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan padamu. Buka hati kami, jiwa kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami terima nanti dapat kami renungkan. Dan terlebih ya Bapa, beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa untuk Bapak Pendeta Jaryono yang saat ini Tuhan pakai untuk menaburkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepandaian, kebijaksanaan ya Bapa. Sehingga apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Kesempurnaannya hanya kami serahkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio kita. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup seturut dengan kehendak Allah. Maria menjadi salah satu tokoh yang muncul dalam rangkaian sejarah keselamatan Allah terhadap manusia. Sosok Maria yang tinggal di desa kecil Nazaret disebutkan oleh Alkitab sebagai seorang perempuan yang paling diberkati Allah di antara semua perempuan. Keadaan sosial ekonomi yang miskin, usianya yang sangat muda, dan posisinya yang sangat lemah sebagai seorang wanita, ternyata tidak menghalangi kasih karunia Allah yang berkenan menjadikan dia sebagai wanita yang layak untuk melahirkan Yesus Kristus. Pada sisi lain, siapapun tahu bahwa pada waktu itu Nazaret adalah sebuah desa yang tidak ternama, di mana rata-rata penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan kurang terpelajar. Itu sebabnya orang-orang Nazaret zaman itu dikenal berperilaku kasar, kurang sopan, dan tidak ada yang berpengetahuan. Namun, sejarah membuktikan bahwa Maria dipilih oleh Allah sebagai jalan lahir bagi Sang Mesias. Meski Nazaret memiliki latar belakang yang demikian, bukan berarti bahwa pilihan Allah atas Maria adalah sebuah pilihan yang sembarangan. Dalam rangkaian bacaan kita dapat melihat bahwa Allah memilih Maria itu untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Sebab kepada Raja Daud, Allah berjanji akan mengokohkan tahtanya melalui keturunannya. 2 Samuel 7 ayat 12. Pertanyaan yang muncul adalah, dari mana kita tahu bahwa Maria merupakan keturunan Daud? Seperti kita tahu bahwa Injil Matius dan Injil Lukas tidak pernah menyebut Maria sebagai keturunan Daud. Justru yang sering disebut secara eksplisit sebagai keturunan Daud hanyalah Yusuf. Padahal sudah sangat pasti bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis dari Yesus, bukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, begini penjelasannya. Perlu dipahami bahwa Injil Matius dan Lukas ditulis dalam konteks masyarakat yang patriarkal, di mana
nama istri tidak pernah disebut. Dalam tradisi Yahudi, jika garis keturunan dibuat melalui istri, maka bukan nama wanita itu yang disebut dalam daftar silsilah, melainkan nama suaminya. Dalam hal ini memang cukup jelas bahwa Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo, sedangkan Maria berasal dari keturunan keluarga Lewi, tetapi dia juga adalah keturunan Daud melalui Nathan. Dengan demikian, Yesus yang dilahirkan oleh Maria secara hukum dan biologis berasal dari keturunan Raja Daud. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pernyataan malaikat Tuhan tersebut juga merupakan acuan yang sangat mendasar untuk menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Ini berarti melalui Maria, Allah telah menggenapi janjinya untuk menegakkan tahta kerajaan Daud. Kesediaan Maria untuk dipakai Tuhan sebagai jalan lahir Mesias, bukannya tanpa resiko. Bahkan untuk situasi pada zaman itu, resikonya sangat berat, resikonya sangat besar. Jika orang-orang tahu bahwa Maria mengandung, maka tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Yang diketahui oleh masyarakat hanyalah fakta bahwa Maria mengandung dan ia belum menikah. Tepatnya dia baru dalam status bertunangan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang seperti itu, maka dapat kita ketahui bahwa kehamilan Maria akan menjadi suatu persoalan yang besar. Hukum Taurat menyatakan, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ulangan 22 ayat 23 sampai dengan 24. Dengan hukum Taurat itu, maka Maria berada dalam situasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Masyarakat Nazaret dapat menghukum Maria dengan hukuman rajam. Nampaknya Maria siap menghadapi resiko yang berat itu ketika ia menjawab malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari jawaban ini dapatlah dilihat bahwa Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hal itu juga berarti bahwa Maria telah meletakkan kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Melalui rangkaian dialog antara malaikat dengan Maria, dapatlah disimpulkan bahwa di balik kemudaan, kesederhanaan, dan keluguan Maria tersimpan keagungan iman dan kasihnya kepada Allah yang luar biasa. Maria lebih menonjolkan ketaatannya yang mutlak
dan tanpa batas, siap menanggung resiko demi terlaksananya kehendak Allah ke atas manusia. Karena Maria taat sejak awalnya, maka ia pun tekun menjalani apa yang telah disanggupinya di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kehidupan kita. Kita membandingkan dengan sikap kita yang lebih sering mengajukan syarat terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum melakukan apa yang menjadi perintahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ibadah di pagi hari ini. Kita akhiri dengan menaikkan kidung pujian, kidung jemaat 346. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah Minggu tanggal 20 Desember. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. 1. Ibadah Minggu di KJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum ditentukan. 2. Persembahan dalam ibadah ataupun persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. 3. Petugas ibadah Natal 25 Desember 2020, liturgus Bapak Diaken Sugiarto. Imam Bapak Diaken Joko Trimulyono. Doa persembahan Bapak Pinitua Ayub Gunarto. Warta Jemaat Ibu Diaken Tri Murwaningsih. Keyboard Bapak Diaken Wiyoto, Song Leader Ibu Wigatiningsih dan Ibu Tumiem. Demikian warta Jemaat GKJ Ampel. Tuhan Yesus memberkati.